Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya lur. Kita mau ngasih tahu tips mudik aman bersama Kijang Innova. Ya, di sini kita akan beritahukan langkah-langkah ketika kita mau perjalanan jauh atau mau mudik ini. Oke, apa saja yang harus kita perhatikan untuk melakukan cek mesin, cek kendaraan ketika mau melakukan perjalanan jauh. Ya, langkah yang pertama yang paling vital di bagian mesin adalah cek oli. Ya, untuk yang pertama kita harus ngecek oli mesin. Posisi kontrol oli mesin berada di depan. Untuk Kijang Innova berada di depan, ditarik. Nah, di situ ada titik bawah dan titik atas. Untuk oli yang masih penuh berada di titik bagian atas. Ketika oli di bawah titik atas berarti oli sudah berkurang. Oke, di situ ada dua titik ya. Pastikan oli pada di titik atas. Baik, setelah kita cek oli mesin, langkah selanjutnya adalah cek air radiator. Pastikan air radiator penuh sebelum berangkat bepergian. Yang kedua, ini tampungan air radiator. Nah, ini juga harus terisi. Di sini di dekat radiator ini ada tulisan maksimal atau full. Nah, di sini ada tulisan full, F-nya di sini. Berarti air posisinya di garis F. Terus ada di bawah tulisan L, garis L low itu berarti air sudah harus ditambah. Oke, selanjutnya adalah ini air untuk nyuci kaca. Ini di sini ada air. Nah, ini misalnya washer fluid only. Nah, ini di sini ada kontrolnya. Nah, ini bisa ditambahkan sampo atau sabun cair untuk membantu membersihkan kaca saat kaca kotor, kena gerimis, kena debu. Kita bisa menggunakan air ini untuk membersihkan kaca depan. Oke, selanjutnya untuk kita cek air aki. Sebelum perjalanan jauh, pastikan aki Anda pada kondisi fit dan airnya dalam keadaan penuh, yaitu di ukuran upper level. Ini maksimal batas pengisian air di upper. Ini ketika sudah di lower level, air berarti sudah mulai habis, nanti akan merusak sel ketika air berada di bawah low. Oke, untuk aki pastikan ya posisinya di atas upper level. Jika kurang dari garis atas, nanti bisa diisi kembali dengan air aki. Oke, untuk selanjutnya minyak rem atau oli rem. Untuk Kijang Innova, oli remnya gabung dengan oli kopling. Pastikan oli minyak rem terisi penuh. Di sini juga ada garis batasnya. Nah, ini ada garis batas di mana oli rem harus terisi sampai sepetunjuk ini. Ini fungsinya untuk pengereman dan kopling. Itu tempatnya satu di atas sentral rem. Mohon perhatiannya juga ketika oli rem turun, itu ada beberapa kemungkinan yang harus diperhatikan.
standar garis atas, ketika sudah olinya turun itu kemungkinan ada kebocoran di sistem pengereman. Kalaupun tidak ada kebocoran di sistem pengereman, berarti kampas rem sudah mulai tipis. Untuk itu bawa ke bengkel, cek kampas rem. Kemungkinan kampas rem sudah ada yang tipis. Jadi hati-hati ketika minyak rem kok berkurang, itu berarti ada beberapa kemungkinan yang harus diperbaiki. Selanjutnya oke, setelah bagian mesin sudah, perhatikan juga bagian kaki-kaki, terutama kaki-kaki bagian roda. Di sini ada 4 roda untuk Kijang Innova. Pastikan keadaan roda masih tebal, tekanan angin disesuaikan. Ketika mobil masih baru, mobil kekinian biasanya masih ada tabel tekanan roda ini di sini di belakang pintu. Nah, di sini ada tulisan berapa tekanan angin pada ban. Nah, di situ terpampang tulisannya. Kita tinggal minta ukurannya ke tukang tambal ban saja, nggak apa-apa. Di sana lengkap. Oke, pastikan baut roda dalam keadaan kencang. Kita gunakan kunci roda, kencengi baut roda dengan tekanan penuh, tapi jangan pakai pipa. Oke, untuk selanjutnya setelah roda tinggal cek kelistrikan. Sebelum perjalanan jauh kita harus ngecek kelistrikan. Yang pertama kita cek lampu besar. Ini lampu utama. Kita harus cek, pastikan semuanya nyala antara lampu jauh dan pendek. Selanjutnya fog lamp. Fog lamp juga usahakan bisa nyala karena ini bisa membantu penerangan ketika darurat lampu jauh, lampu pendeknya mati. Selanjutnya lampu senja atau lampu kota atau lampu kecil. Pastikan depan belakang lampunya nyala. Dan tak kalah penting, bahkan ini penting, adalah lampu sen. Pastikan lampu sen kanan, lampu sen kiri, belakang, depan nyala semua. Baik, untuk selanjutnya cek lampu rem. Lampu rem ketika diinjak pastikan semuanya nyala antara kanan kiri. Jika ada tambahan di belakang, tambahannya juga harus nyala. Untuk kenyamanan pengendara lain, jangan lupa lampu plat nomor juga dipastikan harus nyala, karena itu salah satu rambu-rambu juga. Oke, setelah kelistrikan, mesin, dan semua yang harus kita perhatikan, ada lagi bagian dalam. Mungkin kita harus ngecek. Nah, ketika dalam perjalanan kita harus mengetahui fungsi ampere. Fungsi ampere ini ada CH. Nah, kita kontak. Nah, ini ada CH, ada E, F. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengontrol suhu temperatur kendaraan. Ketika jarum menuju ke arah H dan itu sampai ke merah, itu berarti temperatur mesin terlalu tinggi, nanti bisa overheat. Terus antara E dan F untuk bahan bakar kita juga harus pastikan berjalan normal untuk memastikan bahwa stok bahan bakar pada kendaraan Anda itu aman. Oke, selanjutnya untuk gambar aki
ketika mesin hidup gambar aki nyala berarti pengisian mobil tidak sempurna atau tidak ngisi. Ini fungsinya untuk isi ulang aki, charger aki. Lalu gambar Aladin yang ada oli netes itu adalah kontrol oli. Ketika itu nyala berarti oli mesin diperkirakan tidak naik ke seluruh komponen mesin dan bisa menyebabkan mesin gacet. Oke, selanjutnya gambar pentungan. Nah, itu kontrol handrem, kontrol minyak rem ada di situ. Ketika itu nyala juga berarti ada masalah dengan pengereman. Selanjutnya gagang pintu. Kalau itu nyala nanti perlu diperhatikan, berarti ada salah satu pintu yang terbuka atau kurang kencang nutupnya. Selanjutnya gambar kuning itu kontrol komponen-komponen mesin yang berhubungan dengan sensor dan ECU. Oke, itu untuk interior dashboard. Dan yang harus diperhatikan lagi, pastikan handrem berfungsi, pastikan juga alat-alat lainnya seperti untuk charger berfungsi dengan normal. Oke, untuk yang tip yang lain adalah penghematan kampas kopling. Ini ketika perjalanan jauh, kurangi menginjak setengah kopling terlalu lama. Ini kopling, nah, terutama untuk mobil manual ya, kurangi menginjak setengah kopling terlalu lama atau kaki berada di pedal kopling pada saat mobil berjalan. Ketika kita berada di kemacetan, diminimalisir penginjakan kopling karena bisa menyebabkan kampas kopling cepat aus dan slip. Oke, untuk pengereman gunakan sesuai kebutuhan. Ya, untuk selanjutnya pastikan wiper juga berjalan dengan normal. Pastikan juga spion juga terpasang. Dan jangan lupa pendingin pemadam kita juga harus siapkan. Jangan lupa sarapan pagi. Oke, sebelum berangkat jangan lupa sarapan pagi. Dan terakhir setelah duduk di depan setir kita harus berdoa untuk pemberangkatan. Ya, itu tadi tips bagaimana kita mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan jauh atau untuk mudik atau untuk keperluan yang lain. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini jika memang bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.